Setelah penandatanganan kontrak akuisisi 36 unit Rafale oleh Indonesia pada 7 Juni 2021 dengan nilai diperkirakan sekitar 7 miliar US dollar, kini bola berada pada pemerintah Indonesia. Pekerjaan rumah utama Jakarta adalah menetapkan alokasi anggaran pengadaan pesawat tempur yang memiliki struktur sayap delta dengan vertical stabilizer tunggal itu. Alokasi anggaran tersebut mencakup pinjaman luar negeri, PLN, dan dana rupiah murni pendamping RMP. Kontrak pembelian pesawat tempur yang desainnya dimulai pada 1982 itu akan efektif apabila Kementerian Keuangan telah menandatangani loan agreement dengan lender yang akan diikuti oleh pencairan RMP dan pembayaran uang muka kepada Dassault Aviation. Kontrak yang disepakati oleh Indonesia dan Dassault belum termasuk sistem senjata yang akan dibawa oleh pesawat tempur yang digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis itu. Akuisisi senjata untuk Rafale nantinya akan tercakup dalam kontrak yang berbeda. Terlebih lagi fakta bahwa produsen senjatanya merupakan perusahaan yang terpisah dari Dassault Aviation walaupun sama-sama terdaftar di Prancis. Sebagaimana kontrak Rafale, anggaran untuk pembelian senjata pesawat tempur itu sampai sekarang belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan. Namun tidak ada keraguan bahwa apabila kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu setuju mengalokasikan dana pembelian senjata yang dimaksud, maka sumbernya akan berasal dari PLN. Kementerian Pertahanan berencana mempersenjatai pesawat tempur yang dikembangkan selama 10 tahun tersebut dengan senjata yang cukup memadai sekaligus mematikan. Mengutip data yang tersedia, biaya pengadaan senjata untuk Rafale nilainya kurang dari 1 miliar US dollar. Akan tetapi angka tersebut boleh jadi akan berkurang sebab tergantung pada persetujuan alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan nantinya. Sebagaimana diketahui, mulai dari tahun anggaran 2022, pemerintah ingin mengurangi besaran PLN yang akan ditarik setiap tahun, sehingga pastinya akan berdampak pula pada pembiayaan pembelian senjata untuk Kementerian Pertahanan. Berdasarkan data tertulis yang kredibel, Indonesia berencana melengkapi pesawat tempur yang dirancang untuk menggantikan Jaguar dan Super Etender tersebut dengan rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan. Semua peluru berpandu itu diproduksi oleh MBDA yang dulunya merupakan hasil merger dari Matra BAE Dynamics, Alenia Marconi System, dan EADS Aerospatial Matra Missiles. Pilihan Indonesia untuk menggunakan solusi MBDA pada Rafale merupakan pilihan alamiah karena integrasi senjata buatan MBDA bukan suatu isu dibandingkan menggunakan solusi lain. Dalam hal produksi senjata, Prancis dikenal menganut kebijakan strategik autonomi sejak abad ke-20 dan tidak selalu memiliki pandangan yang sama dengan Amerika Serikat dalam urusan keamanan Eropa maupun global. MBDA diharapkan akan menjual Meteor kepada Indonesia sebagai peluru berpandu jarak jauh untuk Beyond Visual Range pada Rafale. Jakarta juga mengendaki firma yang mencatat pendapatan 3, miliar euro pada 2019 itu memasuk RF Mika untuk rudal udara ke udara jarak sedang. Guna menghancurkan sasaran udara pada jarak pendek, rudal Eropa tersebut diharapkan melepas IR Mika kepada Jakarta. AM-39 Exocet yang dulunya dikembangkan oleh pendahulu MBDA akan menjadi andalan Indonesia untuk menghancurkan sasaran di permukaan apabila pabrikan yang 37,5% sahamnya dipunyai oleh Airbus ini menyetujuinya. Ekspor semua peluru berpandu tersebut ke Indonesia memerlukan pula persetujuan pemerintah Prancis. Melihat kebijakan Prancis saat ini, nampaknya tidak ada halangan bagi negeri yang dipimpin oleh Emmanuel Macron untuk menyetujui penjualan Meteor, RF Mika, IR Mika, dan Exocet ke Indonesia. Namun titik kritis berada pada Amerika Serikat karena rudal Meteor memiliki subsistem yang diproduksi oleh firma Amerika Serikat sehingga menjadi subjek International Traffic on Arms Regulation. Subsistem yang dimaksud adalah Inertial Measurement System yang diproduksi oleh Northrop Grumman LITEF GmbH yang merupakan anak usaha Northrop Grumman di Jerman. Potensi ancaman lain dalam lisensi ekspor Prancis ke Indonesia untuk rudal Meteor adalah Jerman karena terdapat komponen buatan Jerman di dalamnya.
Selain Inertial Measurement System, komponen Jerman di dalam rudal Meteor adalah sistem propulsi buatan Bayern Chemie dan Military Load produksi TDW. Kedua perusahaan sesungguhnya adalah anak usaha MBDA di Jerman yang harus tunduk pada peraturan Jerman pula. Berlin pada tahun 2019 memblok upaya Paris untuk mengekspor rudal Meteor ke Saudi Arabia, suatu tindakan yang dipandang Prancis sebagai merugikan kepentingan nasional mereka. Masalah dalam ekspor senjata Meteor tidak dapat dipandang hanya dalam kacamata HAM sebagaimana kasus rencana penjualan ke Saudi Arabia, namun harus dilihat pula sebagai persaingan antara industri pertahanan Prancis dan Jerman. Apabila Indonesia jadi membeli Rafale, semoga persaingan industri pertahanan Prancis dan Jerman tidak menjalar ke Indonesia, khususnya mengenai lisensi ekspor senjata-senjata berpandu buatan MBDA untuk menjadikan Rafale sebagai aset dengan daya rusak yang tinggi, presisi, dan mematikan.